Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Zek Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 25 Juni 2024. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia, serta tetap bisa menjalani aktivitasnya dengan luar biasa. Dan pada hari ini, seperti yang kita ketahui, Bank Indonesia dan terkhusus secara global pun tengah dihadapi dengan begitu banyak krisis. Salah satunya adalah bagaimana darurat terkait dengan narkoba. Dan tepat besok hari, tanggal 26 Juni 2024 ini sendiri diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional, di mana memang setiap tanggal 26 ini sendiri dirayakan sebagai bentuk kita melawan kejahatan dari narkoba ataupun juga jenis obatan terlarang lainnya yang mengganggu dan juga merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, terkhususnya anak-anak muda ataupun juga remaja yang ada di Indonesia. Dan memang terkait dengan isu dan juga konflik yang tengah muncul terkait dengan penyalahgunaan narkoba ataupun narkotika ini sendiri, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kalau kita bisa kembali mewujudkan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba dan war on drugs ya, atau berperang melawan narkoba, ini kita bisa hidup dengan lebih bahagia dan juga lebih keren. Karena sesuai dengan tema kita pada hari ini, hidup tanpa narkoba itu keren. Dan untuk membahas narasumber kita pada hari ini terkait dengan tema kita, sebenarnya sini ada 3 narasumber, tetapi Kepala BNN Provinsi Jambi sedang dalam perjalanan menuju kemari dan saat ini sudah bersama 2 narasumber kita yang lain. Pertama saya akan sapa terlebih dahulu dari yang cantik ya, Bang Ismet, mohon izin ya. Dari yang cantik dulu, ini ada Bu Desi Prabudiani, SPSI Psikolog, selaku Ketua HIMSI Wilayah Jambi atau Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi ini sangat berkesempatan sekali, nanti kita akan membahas bagaimana perspektif atau kacamata psikolog melihat pola, terus juga perilaku, serta dampak lebih lanjut ketika memang seseorang menyalahgunakan narkotika atau narkoba ini sendiri. Dan mendampingi Ibu Desi, kita juga sudah hadir nih Bang Ismet, ya. Bang Ismet Raja, selaku tokoh pemuda yang sudah tidak asing lagi di layar kaca TVRI Jambi ya. Bang Ismet, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi nanti kita akan melihat nih Bang Ismet, bagaimana sebenarnya anak muda yang ada di Indonesia ini sendiri terkait dengan narkoba gitu ya, dan juga yang ada di Provinsi Jambi. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan narasumber kita pada hari ini, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Kita ke Bu Desi terlebih dahulu. Bu Desi, selaku Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi atau HIMSI ini sendiri, dan juga saya melihat Ibu juga bekerja di salah satu dinas sosial, seperti itu benar ya Bu ya? Iya. Alia Tama? Kalau saat ini tidak di Alia Tama lagi, tapi Dinas Sosial Kota Jambi ya. Oh, Dinas Sosial Kota Jambi. Jadi memang sangat erat kaitannya dengan perilaku remaja ataupun juga penggunaan narkoba ya Bu ya? Salah satunya. Dan kalau Ibu melihat sejauh ini, bagaimana sebenarnya Indonesia dan juga khususnya Provinsi Jambi terhadap kerawanan narkoba Bu? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam lagi. Terima kasih atas undangannya untuk jadi pemateri sehingga kita bisa share ilmu bareng-bareng. Kalau saya lihat sih, ini kayak masalah nasional begitu ya. Jadi dalam arti hal yang tidak bisa, kalau ya saya dari kacamata saya, hal yang tidak bisa atau kurang bisa kita untuk kayaknya untuk menguranginya. Jadi kalau saya lihat semakin hari itu semakin banyak aja kan setiap tahun angka pengguna gitu ya, pengguna dari narkoba itu sendiri kan semakin meningkat. Nah gitu, apalagi usianya itu usia-usia produktif gitu, usianya remaja sampai dengan dewasa awal itu kan usia produktif. Itu yang saya lihat. Jadi kalau lihat dari grafiknya semakin naik aja ya di Indonesia untuk penggunaan narkoba. Kita itu nomor 4 atau nomor 5 lupa saya. Untuk penggunaan narkoba. Untuk penggunaan narkoba, iya. Yang cukup besar ya. Iya, jadi betul, begitu. Kalau tadi saya melihat yang Ibu sampaikan, mungkin yang terdata secara signifikannya meningkat seperti itu. Itu yang tersampaikan gitu tersampaikan. Ya, jadi kan kayak apa piramida gunung es gitu ya, nyampe permukaannya aja yang kecil gitu kan, tapi bawahnya kan banyak. Karena yang terdata itu kan yang kejaring, yang nggak kejaring kan nggak kedata gitu kan, itu sih lebih ke situ. Jadi memang sejauh ini yang terdata itu adalah yang berhasil direhab ataupun juga dibantu seperti salah itu ya Bu, satunya direhab gitu kan. Nah kalau Bang Ismet ini sendiri tadi mengutip dari pernyataan Bu Desi bahwa memang pemuda atau banyak usia produktif seperti itu. Nah kalau Bang Ismet melihat anak-anak muda khususnya di Provinsi Jambi terkait dengan penggunaan narkoba seperti apa Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sebelumnya sudah diundang di TVRI Jambi dalam rangka menuju Hari HANI, Anti Narkotika Internasional. Ya kalau kita melihat hari ini di Provinsi Jambi sendiri bahwa memang dampak dari anak-anak muda itu sendiri menggunakan narkoba
ya saya disampaikan Bu Desi, memang ada yang terdeteksi, ada yang tidak. Bahwa hari ini anak muda yang passionnya yang harus dirubah, dalam arti mereka mau diarahkan kemana, dalam arti apakah narkoba ini adalah musuh kita, harusnya gini. Tapi teman-teman anak muda hari ini di Provinsi Jambi sendiri, ya kita melihat maraknya darurat narkoba, ya yang usia produktif, yang usia yang dalam arti notabene yang memang mereka lagi butuh ruang, tapi hari ini narkoba ini merasuk ruang-ruang itu. Ya kita berharap sih dengan adanya kegiatan hari anti narkotika internasional yang selalu digaungkan setiap tahun, ya ini menjadi memang momen, momen dalam arti bukan kita terus memperingati itu, tapi mengurangi atau mengkomodir bahwa bahayanya narkotika ini untuk anak muda itu akan merusak masa depan bangsa ini itu sendiri. Seperti itu. Ini menarik ya, ketika kita mau bahas tentang, ini kan kasusnya sebenarnya ketika mau bahas adalah bentuk kelompok, tapi dasarnya adalah individu masing-masing ya. Betul. Nah, ketika kita mau bahas tentang individu, sebenarnya yang mendorong seseorang akhirnya ingin menggunakan narkoba atau akhirnya bahasa lainnya terjerumus di dunia gelap tersebut seperti apa, Bu? Kalau dari beberapa penelitian ya yang saya lihat, yang saya baca begitu, salah satunya adalah karena kan sasarannya itu kan di usia produktif dan remaja. Nah, remaja ini kalau kita lihat dari tahapan perkembangannya begitu, dia ada di fasenya ingin diterima dan dihargai kelompok gitu. Nah, itu kan kelompok yang disasarnya kan kita nggak tahu nih kelompok ini kan seperti apa. Nah, si remaja kita kan remaja itu sebelumnya ada di lingkungan keluarga. Nah, keluarga yang membentuk dari pengasuhan dan pola asuh dan lain sebagainya kurang untuk mengedukasikan. Salah satu dari penyebab kenapa orang itu terjerumus ke dalam narkoba adalah kurangnya pengetahuan. Nah, kurangnya pengetahuan, oh ya udah dikasih pengetahuan, udah dikasih sosialisasi, tapi pengetahuan aja. Tapi kita nggak tampilkan, oh dampaknya seperti ini. Nggak hanya merusak masa depan orang lain, tapi juga masa depan dari dirinya sendiri. Nah, terus kemudian juga apa yang menyebabkan orang itu akhirnya terjerumus juga ke dalam narkoba ya tadi. Bisa jadi, bisa jadi karena ada masalah yang tidak terselesaikan. Nah, gitu. Jadi masalah yang tidak terselesaikan, kemudian jalan keluarnya yang paling simpel dan gampang itu kan lewat itu kan, itu menimbulkan efeknya dopamin ya, kesenangan sesaat, lupa gitu kan, pas balik lagi kok saya kembali lagi ke masalah saya, pakai lagi gitu, jadi berulang. Nah, itu udah tahu enaknya kan akan mengulangi hal yang sama, kan manusia sifatnya seperti itu. Kalau enak diulangi gitu kan. Baik, berarti istilahnya ada perilaku yang akhirnya memberikan dampak positif, mungkin yang dirasakan ya seperti itu ya Bu ya. Tetapi secara dampak yang sebenarnya ini tidak baik untuk kesehatan dan lain-lain seperti itu. Kalau secara fisiknya mengganggu kesehatan. Mengganggu kesehatan sekali. Ini menarik ya, ketika kita membahas narkoba ini sendiri efeknya jangka panjang seperti itu. Tidak hanya saat itu yang tadi ya menimbulkan kesenangan sesaat, tetapi efeknya luar biasa ya. Fisik, psikis juga diserangnya. Wah, baik. Nanti kita akan perdalam nih fisiknya apa saja, psikisnya seperti apa dan lain-lain. Nah, kita ke Bang Ismet nih. Siap. Bang Ismet, jadi ketika tadi Bang Ismet menyampaikan memang yang rentan seperti itu ya, adalah usia yang memang produktif ataupun juga usia yang sangat erat kaitannya dengan anak-anak muda. Tapi kita tahan dulu ya Bang ya. Bang Ismet dan Bu Desi, ini semakin menarik pembahasan kita ya, karena balik lagi memang narkoba ini bukan permasalahan individu seperti itu, tapi ini ada permasalahan kelompok dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Usai jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan pembahasan kita masih terkait dengan tema hidup itu akan lebih keren jika tanpa narkoba. Dan tadi kita sudah membahas dengan dua narasumber kita terkait bagaimana sebenarnya narkoba ini problematikanya tidak hanya sebagai individual saja, tetapi memang udah permasalahan internasional. Dan tadi saya sudah berjanji di segmen pertama kita akan kehadiran orang luar biasa, yakni terkait dengan bagaimana narkoba yang ada di Provinsi Jambi. Ini langsung saja kita sapa terlebih dahulu Kepala BNN Provinsi Jambi, Bapak Brigjen Pol Wisnu Handoko, SIK MM. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wisnu?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Biasanya kalau sama Pak Wisnu ini harus ada salamnya Pak, War on Drugs Ada. dan bersinar ya Pak ya. Salam sehat tanpa narkoba. Wah, salam sehat tanpa narkoba ya. Jadi nanti kita akan berbincang lagi nih lanjut ya Betul, Pak ya. ya. Nah, tadi kita sudah membahas Pak, bagaimana sebenarnya narkoba yang ada di Provinsi Jambi ataupun juga narkotika ini sendiri. Sebenarnya ketika kita membahas sebuah data lebih lengkapnya, bagaimana gambaran penyebaran ataupun juga pengguna ataupun juga hal-hal terkait dengan narkotika di Provinsi Jambi Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya, para sumber yang lain, Bu Desi, Pak Espan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Syukur alhamdulillah kami bisa hadir di TVRI ini terkait bagaimana kita bisa menyikapi berbagai bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di Provinsi Jambi. Sebelum kami menyampaikan terkait dengan perkembangan tersebut, kami ingin memberikan ilustrasi bahwasanya narkoba itu adalah musuh kita bersama, musuh rakyat Indonesia, musuh bangsa Indonesia. Kita sepakat karena narkoba itu merupakan kejahatan extraordinary atau istilahnya extraordinary crime yang memiliki dampak buruk yang ditimbulkan sangat luar biasa. Ada 3 kasus yang masuk dalam extraordinary, yaitu terorisme, korupsi, dan narkotika. Namun dari 3 ini, narkotika yang paling berdampak atau dampak buruk yang ditimbulkan sangat luar biasa. Artinya dapat merusak generasi penerus bangsa. Sehingga tentunya kami mengharapkan kita semua bersama-sama komitmen dulu. Komitmen dulu untuk bagaimana kita perang melawan narkoba. Karena tanpa komitmen tidak bisa kita bisa mencegah. Indonesia akan menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Artinya kita juga akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Sehingga tentunya kita bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat sepakat untuk perang melawan narkoba. Nah, di Provinsi Jambi tentunya memiliki potensi yang sangat tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Provinsi Jambi terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera dan juga merupakan daerah lintasan dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi tentunya. Perjalanan atau pergerakan mobilitas peredaran gelap itu sangat tinggi. Tentunya kita juga harus menyikapi dengan dengan baik bagaimana mereka ya menyebarkan, mengedarkan narkoba khususnya di Provinsi Jambi. Nah, berdasarkan hasil data kami bersama dengan Polda Jambi telah mendatakan terkait dengan kasus narkoba yang terjadi. Kami lihat sesuai dengan locus delicti. Ternyata kita lihat di tahun 2022-2023 ranking 1 jatuh pada Kabupaten Sorolangun dan Kabupaten Bungo. Untuk pengguna narkoba. Untuk pengguna dan kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba. Dilihat daripada locus delicti atau kejadian narkoba. Ini juga berdasarkan data dari Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, kemudian Polres, termasuk BNN. Sehingga kami menyampaikan kepada publik, bukan berarti kami menakut-nakuti, tapi ini fakta berdasarkan data yang kami terima, baik dari Polda Jambi maupun dari BNN. Sehingga kenapa kok Sorolangun, Bungo? Ternyata setelah kami kaji, analisa lebih dalam, perputaran rupiah di Kabupaten Bungo dan Sorolangun sangat tinggi. Baik. Kenapa kok sangat tinggi? Karena di situ ada tambang, ada sawit, dan ada peti. Mereka, para buruh, mengkonsumsi narkoba alasannya untuk stamina. Nah, ini yang harus kita edukasikan. Berarti ada indikator penunjang seperti itu ya Pak ya, karena lingkungan tersebut yang memang saat ini sebagai indikasi yang cukup banyak perputaran dan lain-lain tadi yang disampaikan. Nah, ini menarik Pak, ketika kita membahas tentang istilah pengguna kemudian juga kasus kejahatan narkoba ini sendiri. Ketika kita bawa ke segmentasi usia, usia yang paling rentang itu seperti apa Pak? Ya, berdasarkan data kami, baik BNN kerjasama dengan LIPI dan BRIN, rentang usia yang paling banyak mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba usia 15 tahun sampai 45 tahun. Bahkan ada yang usia 60 tahun. Ya. Sedangkan angka prevalensi yang kami dapat, angka prevalensi adalah jumlah populasi di suatu tempat yang menggunakan dan pernah menggunakan narkoba. Baik itu setahun pakai maupun masih pakai saat ini.
Sehingga angka prevalensi di tahun 2019 itu berkisar sebanyak 1,95%. Kemudian tahun 2023 turun menjadi 1,75%. Maksud kami angka prevalensi ini bukan dilihat saja dari angka prevalensi, namun bagaimana kita bisa mendeteksi tadi, ya, angka pengguna penyalahgunaan narkoba semakin tahun semakin meningkat. Baik, jadi ini ada garis bawah adalah seperti yang disampaikan dua narasumber kita sebelumnya, memang setiap tahunnya angka penggunaan ini semakin meningkat. Ini terdata seperti itu ya Pak ya. Tapi yang belum dan juga yang masih beredar di luar sana masih banyak seperti itu ya Pak, permasalahan dari lain. Nah, kita kembali ke Bu Desi tadi. Bu Desi, kita sudah mendengarkan pemaparan data dari Pak Wisnu terkait dengan bagaimana pola dari Provinsi Jambi, arus dan lain-lain. Kemudian juga karena Provinsi Jambi ini adalah daerah lintasan seperti itu. Nah, ketika tadi membahas tentang remaja, menarik bahwa ada istilahnya badai, topan dan lain-lain dalam diri remaja nih mencari identitas. Apakah itu juga salah satu indikasi seseorang akhirnya menggunakan narkoba, atau kenapa akhirnya usia produktif nih yang paling gencar banget kena narkoba? Oke, baik, tadi kan sudah disampaikan juga ya, baik. Terima kasih sama Pak Kepala Pak Wisnu. Kalau mulainya itu ada di usia produktif. Jadi usia produktif itu usia remaja. Kalau yang saat ini usia remaja, kita bisa mulainya di start di 13, 14 dan seterusnya begitu. Nanti dibatasin kalau secara undang-undang kan remaja itu sampai dengan 20 secara undang-undang secara tugas dan tahapan perkembangan itu kan sampai dengan 20-21. Tapi kalau secara undang-undang kan remaja itu sampai dengan 17 ya, karena 18 sudah dianggap dewasa. Nah, kenapa di usia itu? Karena tadi mereka itu butuh kelompok, butuh lingkungan sosial, terus kemudian butuh pengakuan gitu ya, terus kemudian butuh dihargai. Nah, pada saat di usia-usia tersebut, peran orang tua yang tadinya bisa, oh ya kamu harus begini, kamu harus begitu, itu kan nggak bisa lagi karena udah ada pengaruh lingkungan di situ. Nah, kenapa mereka akhirnya bisa di usia paling banyak dan bisa terjerumus sama narkoba? Karena tadi dia ingin diakui sama lingkungan, pengen diterima sama lingkungan, terus juga ada masalah yang tidak terpecahkan, mungkin juga dengan keluarga yang tidak bisa dikomunikasikan, akhirnya larilah ke situ. Hal yang paling mudah untuk mereka melupakan itu kan adalah narkoba ya. Sekali nyoba, kok enak ya, 2 kali, akhirnya keterusan gitu. Jadi remaja itu kenapa rentan ya tadi, karena dia butuh pengakuan lingkungan, terus kemudian butuh diakui, kemudian ada harga diri juga di situ, terus kemudian problem solving juga di situ. Nah, orang tua semakin menjauh gitu. Nah, harusnya kan orang tua juga mendampingi. Jadi anak-anak kita tuh bisa setidaknya ada benteng yang tidak kelihatan untuk bisa menghalangi dari pengaruh narkoba gitu. Baik, berarti memang ada istilahnya pendidikan yang memang diberikan secara dini, pendampingan tadi ya, agar memang dikuatkan ketika lingkungan tadi yang memang berubah-ubah, tapi tetap anaknya bisa istilah dalam posisi yang kuat gitu ya. Struggle ya, struggle, bertahan, survive. Nah, ini kita ke Toko Pemuda deh, Bang Ismet. Tadi Bang Ismet juga menyampaikan hal yang sama. Kita mengutip dari Bu Desi bahwa saja terkait dengan circle. Ini kan anak-anak muda sekarang apa sedikit bahasanya circle. Ya, circle. Kemudian lingkungan, kelompok seperti itu. Ini seperti apa sebenarnya? Skena dan lain. Itu seperti apa Bang Ismet? Ya, maka disampaikan bahwa yang disampaikan Bapak Kepala BNN Provinsi dan Ibu, yang rentan itu mana? Jujur ya Pak, mungkin akan pasar ini kan pasar gelap. Juga jujur, mereka riset. Dia mencari pasar mana yang tempat mereka juga bisa mengedarkan ini. Itu juga kita harus perhatikan. Jujur sebenarnya pemuda adalah korban. Kita semua ini adalah korban yang akan dijangkau oleh pasar-pasar gelap itu. Ya untuk kita melihat di circle mana anak-anak muda ini. Dia aktivitinya apa? Itu juga mempengaruhi ruang lingkup dan ruang gerak mereka. Maka anak-anak muda harus memang punya ide-ide kreatif. Dan ini ada ruang-ruang yang bisa mereka mengekspresikan hobi mereka. Mungkin mereka hobi olahraga, mereka hobi bernyanyi. Segala macam profesi itu juga akan mempengaruhi ruang-ruang mereka untuk tidak terjangkit dengan hal itu. Kita akan bisa melihat ruang-ruang mana yang bisa dirasukin oleh pasar-pasar gelap itu. Kita bisa melihat ya circle-circle mana itu kan. Dan akhirnya gini, anak-anak muda mereka terjebak. Yang dalam arti negatifnya seperti ini, mereka terjebak dalam ruang-ruang yang dianggap mereka itu bisa menerima mereka, karena fase-fase itu kan mereka lagi ingin diterima. Oh ini aku loh, ini segala macam, tapi kan yang aku ini ruangnya salah, dan akhirnya mereka terjebak dalam ruang lingkup itu dan akhirnya larut, dan mereka sulit keluar. Dan kenapa saat mereka di dalam situ, akhirnya kan mereka mau keluar ke ruang yang baru, yang fasenya berubah, mereka nggak pede.
Nah ini yang mempengaruhi sebenarnya. Dia dirasuki dulu dan akhirnya ruang-ruang ini tercipta dengan sendirinya dan dia akan mengakar dan mengakar mencari ruang-ruangnya sendiri lagi. Pasti ya, yang kebaikan akan ketemu dengan kebaikan, keburukan akan bertemu dengan keburukan. Nah ini maksudnya kita juga harus jeli. Sebenarnya benar kata Bapak, kita harus semua bertanggung jawab, semua orang tua, pemerintah, pihak penegak hukum, semua bertanggung jawab, masyarakat segala macam. Gimana sih caranya? Ini memang kita awasin bersama gitu ya. Ini memang kejahatan. Ini sudah dijadikan kejahatan ini. Baik, Bang Ismet, kita tahan dulu ya Bang ya. Sepertinya ada penelpon nih Bapak, kita tahan terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo. Putus. Baik, sepertinya terputus dari telepon kita akan lanjutkan. Tadi Bapak menarik ya, dari Bang Ismet sampaikan bahwa memang ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang mendukung perilaku itu untuk muncul, maka akan perilaku itu terus diperkuat, seperti itu ya Bang ya. Maka ada mengakar dan akan menempuh. Nah, baik. Kita ke Pak Wisnu nih, Pak Wisnu. Tadi kita sudah melihat memang apa istilah permasalahan narkoba di Indonesia ini bukan sesuatu yang baru, tetapi memang extraordinary tadi ya, sesuatu yang luar biasa dampaknya, baik itu efeknya dan lain-lain seperti itu. Nah, ketika kita membahas tadi apakah efek jerah yang ditimbulkan saat ini undang-undang sudah bisa membantu untuk mengurai hal tersebut Pak, apalagi terkhusus nih kalau sudah berhubungan dengan anak, biasanya anak ini kan dilindungi secara hukum seperti apa dan lain-lain. Nah, kita akan angkat lagi, sepertinya ada telepon ya Pak Wisnu ya. Kita akan lagi. Halo, selamat sore. Selamat sore Bung Akbar. Iya, baik. Ini Pak Yudi di Telanai. Betul, terima kasih. Suaranya sudah sirika sekali. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Mohon waktunya sedikit Pak Ajat ya. Saya takut saya tidak nyampe ini komitmen saya, bicara saya nanti terputus. Mohon TVRI saya diberikan ruang sedikit. Pertama yang saya hormati Bapak Brigjen Wisnu Handoko, Kepala BNN Provinsi Jambi yang saya hormati, dan ada Ibu Desi, jadi Ketua Himpunan Psikolog Provinsi Jambi, dan ada Bang Ismet Raja, juga termasuk tokoh masyarakat Jambi yang berada di studio TVRI. Sebenarnya narkoba ini ya menurut saya bukan barang baru ya. Barang yang cukup lama, tapi tadi disebut bahwa kejahatan luar biasa. Jadi artinya kalau kita tetapkan tagline-nya kejahatan luar biasa, artinya masyarakat luas tidak tergantung oleh BNN, itu juga harus luar biasa menyikapinya, menindaklanjutinya, melaporkannya. Itu menurut saya. Kalau cuma BNN saja mungkin tidak. Nah, bercerita masalah narkoba ini ada dasarnya. Kalau kita bicara kota Jambi ini ada 11 kecamatan, 68 kelurahan, 1.606 RT, jumlah penduduknya sudah 650.000 jiwa, lebih, hampir 700-an itu. Nah, kalau provinsi ya ada 11 kabupaten dan 2 kota, 3 juta pendudukannya. Berarti kan artinya pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa Provinsi Jambi, kota Jambi ini sudah penuh dan padat penduduknya. Makanya narkoba ini terjadi, itu sederhana menurut saya. Kita pakai aja hukum ekonomi, adanya permintaan. Coba bayangkan kalau permintaan itu dicegah, tidak akan mungkin dia supply akan datang, akan masuk tidak akan mungkin. Jadi justru tracingnya di permintaan itu, deteksi dininya, sehingga supply akan sendirinya tidak akan mungkin bisa masuk, apalagi diperketat. Nah, itu yang menjadi persoalan. Selanjutnya, dulu itu RT 10 sampai 15 tahun yang lalu, Bapak Ibu narasumber, kita rasakan sendiri bahwa jarum aja jatuh di RT itu orang tahu. Bayangkan. Baik. Sekarang, kita rasakan lagi, dengan adanya kemajuan teknologi macam-macam lah. Maju semua, anda mundur. Termasuk narkoba juga maju. Sudah hilang rasa sensitivitas masyarakat itu antara dengan masyarakat. Yang kedua, hilangnya rasa kepedulian. Kena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Termasuk orang tua sama-sama sibuk. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Nah, timbul KP-KP hiburan yang berpotensi transaksi narkoba itu. Baik. Jadi memang
ya berat sama dipikuringan sama didinding ini persoalannya. Tidak bisa diserahkan pada BNNB saja, BNNP aja. Nah, tapi dalam percepatan ini, saya terpaksa mewakili masyarakat Jambi memberikan apresiasi penuh kepada BNNP ya, Provinsi Jambi, yang telah mengantarkan kepada pengadilan yang sudah menghukum 2 orang dengan hukuman mati dan seumur hidup. Kan luar biasa tuh. Nah, ini dianggap suatu efek jerah. Baik. Mudah-mudahan ini efek jerah. Ya kan? Baik. Nah, kita lihat lagi di penjara itu kalau kita masuk. Tidak lain tambahannya adalah penghuni narkoba. Apakah kita harus tambah terus? Tidak ada, hanya dipenuhi oleh orang-orang narkoba. Makanya pertanyaannya kepada Ibu, selaku himpunan psikolog ini, pertanyaannya apakah klinik daripada narkoba ini apakah sudah layak atau tidak di Jambi ini? Baik. Apanya yang kurang atau masih belum sempurna untuk dapat melayani masyarakat yang harus direhabilitasi? Baik, Pak Yudi. Jadi saya rasa itu saja. Sampai saya ini saya tidak pernah melihat bahwa tingkat penurunan daripada narkoba ini bahkan terus meningkat. Ya kan? Baik. Jadi artinya peran masyarakat sebanyak ini selain BNPB ini, BNNP ini, ya artinya masih dipertanyakan gitu. Baik, Pak Yudi. Masih dipertanyakan menurut saya. Peran masyarakat itu luas itu. Itu masih nggak peduli juga menurut saya. Ternyata itu saja. Ya mudah-mudahan dari 2 dihukum mati dengan hukum seumur hidup ini merupakan efek jerah bagi orang-orang yang ingin mau masuki kedua narkoba ini. Saya rasa demikian, mudah-mudahan generasi emas 2045 nanti tidak diisi oleh orang-orang narkobais. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, diteladai menarik ya, ada 2 segmented yang diamati seperti itu. Bagaimana memang tadi terkait dengan pertanyaan kita sebelumnya Pak ya, apakah efek jerah ini timbul dan juga bagaimana melihat remaja ini sendiri berhadapan dengan hukum ketika penggunaan narkoba, dan tadi juga bagaimana rehabilitasi terkait dengan narkotika ini sendiri sudah mumpuni atau tidak, seperti itu dari pendamping psikologi. Tapi kita tahan dulu ya Pak ya, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan kembali dengan bagaimana sebenarnya respon yang dikeluarkan dari BNP, juga dari psikolog kita dan juga Bang Ismet. Usai jeda masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Kembali menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan tadi kita masih membahas tentang bagaimana sebenarnya peran kita ini war on drugs atau juga melawan narkotika yang ada di Provinsi Jambi. Kita akan kembali ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, tadi kita membahas tentang undang-undang dan lain-lain. Yang tadi diapresiasi juga dengan Pak Yudi baru-baru ini. Iya, baru-baru ini berhasil memberikan putusan pengadilan terkait dengan hukuman mati dan juga penjara seumur hidup. Nah, ini seperti apa sebenarnya efek jerah? Terkhusus untuk remaja dan anak muda nih Pak. Iya. Baik, terima kasih kepada Pak Yudi ya yang telah memberikan support dari kami. Ya memang benar, itu kasus tahun 2023, tepatnya di bulan Oktober, tanggal 3 Oktober, saya ingat itu. Kami Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berhasil mengungkap 10 kg sabu, berikut 5.000 butir ekstasi. Ini pengungkapan yang terbesar dan dalam sejarah BNNP baru kali ini. Alhamdulillah kita dapat pengedarnya, kemudian juga sebagai kurirnya. Ya, dan semua barang narkoba itu dari Sumatera Utara yang dibawa ke Jambi. Kita tangkap di daerah Pucuk, di Jalan Raja Wali 3 kilo, kemudian 7 kilo mau dibawa ke Bungo, namun kita potong di daerah Mersam. Ya memang kita kejar-kejaran sama mereka kan gitu. Alhamdulillah kemarin kami juga dapat informasi dari pengadilan bahwasanya dari 3 tersangka, 2 dihukum mati dan 1 seumur hidup. Namun mereka banding, dibanding di tingkat provinsi, 3-tiganya hukuman mati. Jadi ini saya syukur, alhamdulillah, dan ini komitmen kita semuanya. Karena banyak ya yang tentunya kasus narkotika, kemudian
masuk kita proses criminal justice system, namun ternyata dihukum tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, alhamdulillah ini karena hakim berani memutuskan, karena memang mungkin dilihat dari barang bukti yang begitu banyak, kemudian mereka bukan sekali saja tapi berkali-kali mengedarkan narkoba sehingga pantaslah dihukum mati. Terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi. Kemudian perlu kami tambahkan, kami juga tambahkan dari adik Bu Desi maupun Pak Ismet Raja, kenapa kok maraknya penyalahgunaan narkoba? Kami berdasarkan data yang kami punya dari BNN kerjasama dengan BRIN, ternyata sumber narkoba itu yang paling banyak dari teman atau pacar. Ada sekitar 88,4%. Meskipun sumber lain ada dari pengedar dan sebagainya, tapi paling banyak justru teman. Yang dekat seperti Iya, itu, Pak. teman atau pacar. Nah, ini kan kalau kami analisa, ini berarti usia-usia produktif tadi yang disampaikan oleh Bu Desi. Dan yang lebih parah lagi, alasan mengapa mereka makan narkoba. Yang paling tinggi adalah tentunya diajak oleh teman atau pacar. Kemudian coba-coba dan untuk bersenang-senang. Nah, ini 3 alasan pokok inilah yang rankingnya paling tinggi persennya. Kemudian kami kaji lagi, ada 3 faktor utama penyebab kenapa kok penyalahgunaan itu terjadi. Yang pertama faktor individu, yang kedua faktor keluarga, dan yang ketiga faktor lingkungan sosial. Nah, ketiga inilah harus kita bedah sama-sama. Bagaimana tindakan dari pemerintah daerah, bagaimana juga OPD yang terkait, bagaimana juga masyarakat ikut andil semuanya. Karena 3 faktor ini tidak bisa parsial, harus kolaboratif, harus komprehensif. Demikian, Pak. Baik. Ya. Jadi memang ini terkait dengan ada aspek yang harusnya Ya. menjadi fokus utama. Betul. Sama-sama seperti itu ya Pak. Melihat bahwa keluarga, kemudian juga lingkungan sosial dan juga lingkungan masyarakat ini menjadi penentu individu itu akhirnya menggunakan narkoba atau tidak. Nah, kita ke Bu Desi. Tadi Pak Yudi juga sempat menyentil sedikit terkait dengan bagaimana sebenarnya fokus rehabilitasi ketika memang seseorang akhirnya terjerumus. Karena mau tidak mau ya kita harus mengeluarkan lagi beban negara ya untuk membantu pengguna narkoba ini sendiri kembali pulih seperti sedia kala, walaupun memang presentasinya tidak akan seperti waktu semula ya Bu Desi. Itu seperti apa Bu Desi? Oke, baik. Terima kasih Rido. Terima kasih Pak Yudi memberikan insight baru buat saya gitu kan. Memang kalau selama ini kalau di BNNP sendiri, kalau di Badan Narkotika Provinsi itu sudah ada ya Pak ya untuk tenaga psikolognya. Sudah ada, tadi juga sempat diskusi juga sama Pak Kepala BNN Provinsi. Kita mungkin akan sinergi tadi ya Pak ya, butuh sinergi untuk ketersediaan, karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu kan salah satu dari penyebab mereka itu kan salah satunya individu. Nah, individu ini ada masalah karena orang tuh nggak mungkin menggunakan narkoba kalau dia nggak ada masalah gitu kan, atau mungkin tadi sekedar coba-coba. Nah, coba-coba juga kalau dia nggak punya masalah juga dia nggak akan nyoba gitu kan. Nah, itu jadi hal-hal yang kecilnya yang menyebabkan tadi sudah disampaikan sama Pak Wisnu itu yang akan menjadi fokusnya dari para tenaga psikologi begitu. Nah, kenapa tadi sudah disampaikan sama Pak Yudi, apakah sudah standar ya tadi kalau nggak salah begitu ya, sudah standar untuk rehab-rehab. Sampai dengan saat ini kita masih berusaha untuk menyesuaikan dengan standar gitu, karena kan seperti yang kita tahu tenaga psikolog di Provinsi Jambi sendiri itu juga tidak banyak, tidak mencapai angka 50 gitu, angka 50 juga di kabupaten kota. Tapi kalau untuk di kota Jambinya sendiri itu tidak mencapai di angka 30 untuk tenaga psikolognya, dan itu juga mereka udah ada pekerjaannya masing-masing. Nah, tapi kalau memang dari BNN sendiri atau mungkin dari teman-teman yang memang membuka rehabilitasi, itu kami tidak akan menjauhi itu. Jadi dalam arti kami tidak akan, oh itu bukan ranah kami, enggak, tapi tetap akan menerima untuk sinerginya begitu. Jadi kami di psikisnya, nanti ke tenaga medisnya untuk di fisiknya, jadi sinerginya di situ gitu. Jadi karena kan tadi udah disampaikan masalah nasional, terus kemudian juga bukan PR-nya BNN aja gitu kan, PR-nya kita semua. Jadi memang kalau ini untuk ranahnya psikologi itu kami akan bantu. Tapi ya tadi ya seperti yang sudah disampaikan, ada juga
hal-hal yang mungkin tidak dipelajari di psikologi, karena tadi sudah disampaikan juga sama Pak Kepala, itu kan ada adiksi, konselor adiksi ya Pak ya. Nah, konselor adiksi itu tidak dipelajari di psikologi, berarti ada butuh pelatihan kembali begitu. Itu ya Pak ya. Maaf harus ada pendekatan, peningkatan peningkatan kompetisi juga untuk para psikolog atau konselor. Kalau kita kan di psikologi itu konselor atau konseling secara universal aja gitu kan. Gitu. Ada khusus di adiksi. Iya, adiksinya itu. Nah, kita ke Bang Ismet nih, Bang Ismet. Tadi sudah mendengarkan bahwa memang tadi sudah ada beberapa efek jera yang ditimbulkan dan lain-lain. Memang dalam prosesnya ini butuh pematangan lebih lanjut, kemudian juga rehab dan lain-lain. Ini ketika kita melihat sudah banyak kasus bersebaran dan lain-lain, apakah memang pemuda ini sudah mulai sadar bahwa ketika dia melakukan tindakan tersebut ini akan berdampak terhadap dirinya, lingkungan dan keluarga seperti itu, atau memang masih jauh dari kata penyadaran diri seperti itu, Bang Ismet? Ya, kita melihat ya, dari undang-undang itu sendiri, ya, hukum mati. Sebenarnya kan peredaran ini kan, makanya bilang, katakanlah masyarakat secara umum itu adalah korban. Makanya akarnya mana? Jadi yang dicari ini akar permasalahannya apa? Pastikan bandarnya misalnya atau penyuplai segala macam. Ya kita korban. Sebenarnya kan yang anak-anak, katakan anak muda, ya saya mengangkat tentang anak muda. Anak muda ini adalah sasaran empuk. Kenapa? Mereka masih labil segala macam, lagi mencari jati diri. Pasar-pasar ini kan mencari mana yang tepat, ya, gini. Yang mana yang cocok nih kan, yang dalam arti yang konsumtifnya memang setiap hari juga segala macam. Yang pasti anak muda hari ini itu memang butuh perhatiannya tidak orang tua pasti. Kalau dia di sekolah pendidikan guru atau dia di ruang-ruang tertentu, berarti kan semuanya tuh harus memang tergambar. Mereka anak-anak muda itu ngapain gitu ya. Maksudnya harus jelas mereka nih hobinya apa. Mungkin juga mempengaruhi juga apa yang disampaikan Pak Wisnu dan Mbak. Dia kan butuh pengakuan hari ini. Anak-anak muda ini kan lagi pingin diakui, pingin di gimana? Maksudnya dia tuh PD-nya mengeksplor segala macam, mau didengar. Yang mendengar mereka ini siapa? Dan akhirnya teman terdekat. Kan teman terdekat ya, aku mendengar kamu segala macam kan gitu. Ya, hari ini siapa yang bisa mendengarnya? Kalau kulihat anak muda hari ini, siapa yang bisa mendengarnya? Akhirnya kan yang mendengarnya dia yang salah. Akhirnya kan ketika kedekatan emosional yang dilakukan, dia merasa ingin didengar orang yang salah di ruang yang salah, itu akan mempengaruhi psikologinya di ruang dalam lingkungannya, itu seperti itu. Baik, berarti istilahnya pemilihan yang diharapkan harusnya memberikan dampak tambah positif lagi, ya. Orang tua sih. Kan gini, kalau dia sekolah, di rumah tanggung jawabnya orang tua. Di sekolah tanggung jawabnya negara. Jadi kolaborator ini yang harus diperhatikan. Anak-anak kita misal mau kemana, aktivitinya kemana saja, itu kan harus juga tahu kita. Jangan benar juga kata Pak Yudi, orang tua sibuk main gadget. Ya itu juga kan dia nggak tahu anaknya kemana segala macam. Sebenarnya kita harus berperan di rumah orang tua, di sekolah, di pendidikan misal negara. Ya BNN dalam arti memberikan regulasi untuk psikologi. Sebenarnya jujur mereka ini apabila sudah terdampak, ya kan Bu ya? Ya terdampak baru ke psikologi sebenarnya kan gitu. Harusnya di preventif. Udah ada preventif sih sebenarnya. Pencegahan ya, baik mungkin. Baik. Jadi tadi istilahnya kalau kata Bang Ismet ini ketika remaja atau pemuda ini mencari teman yang harusnya mendengarkan dengan acara yang positif seperti itu ya, rangkaian agenda yang membangun, tapi malah akhirnya menjerumuskan sebaliknya. Nah, kita ke Pak Wisnu lagi deh, Pak Wisnu. Ketika kita membahas narkoba, mungkin secara umum masyarakat ini sebenarnya sudah lumayan mengerti bagaimana dampak dan lain-lain, tapi mungkin ingin sampaikan lebih dalam lagi, sebenarnya dampak lebih jauhnya seperti apa Pak Wisnu? Iya, jadi begini, saya sepakat tadi sama Bang Ismet tadi ya, memang masyarakat secara umum sudah tahu bahaya narkoba, dampak buruk, tapi kenapa kok masih mati? Tadi dikatakan oleh Bu Desi betul, salah satu faktor utama adalah tadi mungkin stres, mungkin juga pelampiasan, akumulasi itu dari awal. Tapi penyebab utama adalah tadi faktor individu, keluarga, dan lingkungan sosial. Bagaimana individu, bagaimana kita bisa menolak, katakanlah tidak dengan narkoba. Tapi kadang-kadang sama pacarnya kan, kita nggak tahu, dia dikasih minum, padahal minumnya ada narkobanya. Dikasih makanan, ada narkobanya. Ini yang harus kita luruskan, harus kita selamatkan. Sehingga pecandu, korban penyalahguna maupun penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi sosial dan medis. Ini punya Undang-Undang 35 tahun 2009, pasal 54. Itu Pak harus kita pahami betul. Namun ketika ada bandar narkoba, bandar pengedar, kurir, proses criminal justice system. Beda lagi ya Pak. Betul. Nah kembali kepada tadi, kenapa kok
ini narkoba kok nggak pernah selesai di muka bumi? Jawaban cuma satu, karena ada yang pesan. Seperti yang tadi disampaikan Pak Yudi. Betul. Ya, karena ada Pesan. permintaan, suplai akan terus ya Pak ya. Karena kami semenjak kami datang, kami utamakan pencegahan. Kami bergerak dari hulunya, bukan hilir. Kalau hilir, kasihan Bu Desi, udah kejadian. Psikolog di konseling, direhab, tapi kita pencegah. Nah, di dalam pencegahan ini banyak domain, banyak yang bertanggung jawab, bukan hanya BNN saja. Ada pemerintah daerah, di situ ada OPD yang berkaitan, ada juga mungkin orang tua, sekolah. Kami ada membagi 4 klaster. Ketika kami melakukan kegiatan pengembangan kapasitas, instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan pelaku usaha. 4 klaster ini harus ikut berperan. Tidak bisa tidak. Baik. Betul apa yang disampaikan Pak Yudi. Tidak bisa tidak. Kalau BNN sendiri nggak mampu. Harus semua berkolaborasi sama-sama bagaimana kita bisa melakukan upaya edukasi dan pencegahan. Demikian. Baik, berarti ini memang harus kolaborator sekali Betul. lagi ya, tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa Nah, berdiri sendiri. kalau kita membahas dampak dan lain-lain, tentu ya secara tadi sudah disampaikan juga secara tersirat dan di banyak media literasi dan lain-lain sudah ada pasti dampak fisik, psikis dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah ketika kita membahas tentang orang yang ingin menggunakan narkoba, yang sudah terjerat narkoba ini sendiri, ketika dia ingin lepas seperti apa, Bu Desi? Bagaimana mencegah diri ini, misalnya nih, contoh saya, pengen coba nih, gimana caranya supaya saya tidak mencoba? Dan kalaupun memang sudah mencoba, gimana cara melepas, Bu, dari perspektif psikolog? Ya, terima kasih. Jadi saya ingat pada saat saya jadi konselor di salah satu pusat rehab, dia itu pada saat besok, dia itu mau diterima, dia itu sudah diterima di salah satu perguruan tinggi. Tapi pada H-1 tuh temannya datang, karena dia udah, temannya udah tahu kalau dia udah pulang dari rehab. Terus kemudian itu ya Pak ya, qadarullah ya, akhirnya dia pakai lagi, ditinggalkanlah kuliahnya begitu. Nah pada saat itu, jadi saya berpikir kenapa sih seperti itu gitu. Nah ternyata pada saat dia sudah nyoba, terus kemudian ini kan stigma negatif masyarakat juga kan berperan ya di situ ya. Oh ya dia tuh make tuh pasti ada make lagi. Nah hal-hal yang negatif yang diberikan sama masyarakat sekitar itu juga mempengaruhi dia untuk dia kembali lagi. Karena dia ngerasa tadi, oh lingkungan ini tuh nggak nerima saya, yang nerima saya tuh lingkungan yang ini tadi balik lagi ke lingkungan sosial begitu. Nah terus kemudian dia udah kalau belum berarti dia nggak mendekati itu. Dalam arti kita cegahnya ya hal-hal yang berkaitan dengan tadi ya, sudah sampaikan sama Pak Kepala BNN, upaya preventifnya seperti apa? Karena sudah kita tahu semua ya, semua tuh sudah tahu tuh narkoba itu apa, terus jenis-jenisnya apa, bahayanya tuh udah tahu semua. Tapi pada saat kita terbentur pada satu masalah, satu keadaan yang kita tidak bisa mundur, itu yang menyebabkan remaja-remaja kita ini, saya harus bagaimana gitu. Nah, jadi mereka itu tidak diajarkan untuk problem solving. Yang dikejar di sekolah adalah kognitif. Pokoknya tuh ranking tinggi, terus nilai itu tinggi, itu yang dikejar di sekolah. Tapi bagaimana mentalnya, memperbaiki mental itu nggak banyak mungkin banyak ya banyak lah sekarang ini ya yang tidak ke situ arahnya. Tapi kamu harus juara ini, kamu bisa ini. Tapi mereka itu juga butuh didengar, tadi sudah disampaikan sama Bang Ismet tadi. Nah, itu PR-nya siapa aja? PR-nya kita sama-sama, nggak cuma bisa PR-nya BNN. Jadi harapan saya tadi jadi dapat ide baru lagi. Mungkin di sekolah setiap minggu ada kali ya Pak ya. Jadi kayak peer counselor atau change agent gitu ya, sebaya aja, karena bahasanya mereka kan itu bahasa kita mungkin terlalu tinggi atau sudahlah nggak ngerti lah gitu kan. Nah, lebih ke situ. Tapi kalau udah terjerumus dan dia menyadari saya udah pakai, saya tuh mau berhenti, ya udah larilah ke tempat rehab, pergi ke tempat rehab ya Pak. Yang penting ada niat dulu untuk memperbaiki diri seperti itu ya Bu Desi ya. Karena percuma ya Pak didorong-dorong sama orang lain tapi sendirinya tuh nggak punya niat untuk berhenti gitu kan. Nah, harus dari diri sendiri. Harus diri sendiri. Baik. Pak Wisnu, ya Bu Desi dan juga Bang Ismet, kita tahan terlebih dahulu karena sepertinya kita akan iklan terlebih lagi ya. Dan jadi menarik nih ketika memang balik lagi, intinya ketika memang kita sudah terperangkap harus ada niat keinginan untuk kembali berubah. Dan usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik.
Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Ruang Publik dan tidak terasa nih pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir. Tidak sadar nih kita sudah 1 jam dan memang ketika membahas tentang narkoba ini sesuatu yang tidak bisa sederhana membahasnya. Mungkin satu topik bisa sampai berhari-hari seperti itu ya Pak ya. Tapi harapannya tadi dengan apa yang kita sampaikan dari narasumber kita dapat memberikan dampak positif nih untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kita akan mendengarkan closing statement atau penyampaian terakhir dari 3 narasumber kita masing-masing, kurang lebih waktunya 30 detik Bapak ya. Ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, silakan Pak. Ya. Mulai dari saya? Iya, baik. Silakan Pak Wisdo. Terima kasih. Kami selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi ya, mengharapkan dan tentunya juga mengajak seluruh komponen masyarakat, seluruh generasi penerus bangsa, jangan sekali-sekali menyentuh narkoba. Ingat, prestasi Anda, belajar Anda akan rusak gara-gara narkoba. Dan sekali lagi, kebetulan besok kami akan melaksanakan kegiatan dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional tanggal 26 Juni 2024 dengan tema Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wisnu Handoko sudah menyampaikan penyampaian terakhir. Kita lanjut ke Bu Desi. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana? Bolehlah 30 detik lebih ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya dari Himpunan Psikologi Indonesia untuk wilayah Jambi. Terima kasih atas undangannya. Kami membahas secara psikologisnya saja. Jadi kalau misalnya adik-adik remaja kita, anak-anak saya lah ya, seusia anak-anak saya, karena narkoba ini tidak menyentuh orang-orang yang sehat secara mental, secara kognitif. Jadi kalau kita merasa punya masalah, silahkan cari profesional. Kalau misalnya, psikolog tuh mahal gitu, coba di DM di IG-nya HIMSI. Kita punya IG untuk HIMSI wilayah Jambi, silahkan di DM misalnya ada kendala apa, terus butuh apa gitu kan, nanti kita bisa fasilitasi untuk diarahkan kemana begitu. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, kita butuh orang lain, kita butuh tenaga profesional, silakan dihubungi kaminya. Terima kasih, tetap sehat mental. Wah, luar biasa. Jadi HIMSI ini terbuka jika memang ada yang ingin membutuhkan bantuan seperti itu ya Bu Desi ya. Silakan. Baik, Bang Ismet, ada yang disampaikan kepada pemuda di luar sana Bang Ismet? Iya. Terima kasih untuk penutup untuk anak-anak muda Indonesia khususnya Provinsi Jambi, jauhi narkoba, berkarya dan berprestasi itu menjadi solusi buat kita, bahwa kita juga anak-anak muda hari ini harus memang benar-benar merubah mindset bahwa ini menjadi musuh kita, bahwa narkoba harus dilawan dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita dan juga keluarga, bahwa narkoba adalah musuh kita dan kita harus perangi. Baik, terima kasih banyak Bang Ismet. Sekali lagi kami ucapkan makasih Pak Wisnu, kemudian Bu Desi dan juga Bang Ismet sudah hadir bersama kami di Dialog Ruang Publik. Dan tadi pembahasan kita sudah begitu banyak, memang waktu yang terbatas, tetapi ada poin menarik di bawah. Memang narkoba ini adalah kejahatan extraordinary, di mana sebuah orang harus memiliki tanggung jawab dan fungsi yang sama, baik itu dalam proses preventifnya ataupun juga kuratif dalam penanganannya. Dan ketika kamu memiliki masalah, jangan kamu pendam sendiri, tapi carilah bantuan profesional sehingga kamu dapat diarahkan menjadi lebih baik. Saya Hazard Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.